Pada tahun 1824, Belanda dan Inggris membuat sebuah perjanjian yang selama ini kita kenal dengan Traktat London. Perjanjian ini kurang lebih menyatakan pembagian wilayah jajahan antara dua negara. Wilayah Pulau Sumatera jadi milik Belanda dan wilayah di Semenanjung Malaya jadi milik Inggris. Setelah perjanjian ini, Inggris menarik kekuasaan mereka dari Bengkulu dan Belitung, sedangkan Belanda sepakat untuk menarik pasukan mereka dari wilayah Malaka dan Singapura. Selain masalah pembagian wilayah, masih ada satu lagi poin yang disepakati dalam perjanjian ini, yaitu tentang Kerajaan Aceh. Saat itu, Kerajaan Aceh masih berdaulat secara politik dan berada di ujung barat Pulau Sumatera. Belanda dan Inggris sepakat kalau kedaulatan Kerajaan Aceh tidak boleh diganggu, jadi Belanda tidak boleh menguasai Kerajaan Aceh. Tapi 50 tahun setelah perjanjian ini disepakati, keadaan berubah total. Belanda melakukan invasi ke Aceh dan memulai terjadinya Perang Aceh. Perang ini berlangsung selama lebih dari 30 tahun dan memakan banyak korban jiwa. Serangan Belanda ke Aceh terjadi pada tahun 1873. Apa yang menyebabkan Belanda menyerang Kerajaan Aceh? Kita akan membahasnya di video ini. Pada awalnya, baik pihak Belanda dan Kerajaan Aceh sama-sama lebih memilih untuk menjalin hubungan damai. Dengan begini, kedua pihak akan memperoleh keuntungan masing-masing. Aceh akan tetap aman dari serangan Belanda, sedangkan Belanda dapat menjalankan perdagangan di wilayah pantai Sumatera tanpa ancaman dan gangguan dari Kerajaan Aceh. Bahkan pada tahun 1857, kedua negara ini mengadakan perjanjian bilateral untuk membahas masalah perdagangan dan perdamaian antar dua negara ini. Tapi meski menyepakati perjanjian perdamaian secara tertulis, Aceh dan Belanda tentu saja memiliki kecurigaan satu sama lain. Baik Belanda maupun Aceh sadar kalau di kemudian hari mereka bisa menjadi ancaman satu sama lain. Bagi Kerajaan Aceh, mereka pasti melihat Belanda sebagai kekuatan penjajah yang sudah menaklukkan berbagai kerajaan lain di Pulau Sumatera. Sangat besar kemungkinan kalau pada waktu yang tepat, Belanda juga akan ikut menaklukkan Kerajaan Aceh. Aceh juga sadar kalau mereka bisa jadi tidak akan sanggup menahan kekuatan militer Belanda. Sementara di mata Belanda, Aceh ibaratnya seperti batu loncatan terakhir bagi mereka untuk menguasai seluruh Pulau Sumatera. Jika Belanda bisa menguasai seluruh Pulau Sumatera, mereka juga dapat menjalankan perdagangan sesuka hati tanpa ancaman dari siapapun. Satu-satunya hal yang dipertimbangkan oleh Belanda hanya karena mereka terikat perjanjian dengan Inggris. Jika langsung menyerang Kerajaan Aceh, maka ini juga akan mengusik Inggris dan memperburuk hubungan antara dua negara. Pada tahun 1869, Terusan Suez dibuka untuk pertama kalinya. Sejak adanya Terusan Suez, kapal-kapal Eropa tidak lagi harus memutari benua Afrika untuk berlayar menuju Asia. Jalur pelayaran dari Eropa menuju Asia sekarang dapat ditempuh dari jalur Laut Tengah, menyeberangi Terusan Suez, Laut Merah, dan bisa langsung sampai ke Samudra Hindia. Dengan begini, posisi pantai Aceh di wilayah Sumatera tentu jadi semakin penting dalam pelayaran internasional. Belanda dan Inggris pasti semakin bernafsu untuk menyingkirkan kedaulatan Kerajaan Aceh. Aceh yang menyadari posisinya semakin rawan, tidak tinggal diam. Mereka kemungkinan tidak akan dapat menahan serangan Belanda. Sebelum hal itu terjadi, Aceh harus menjalin sekutu dengan negara kuat yang lain. Sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan perang di kemudian hari, Sultan Aceh Ibrahim Mansur Shah mengeluarkan berbagai kebijakan baru. Mulai dari penarikan pajak untuk menambah kas negara, menggiatkan pertanian lada sebagai komoditas ekspor utama Aceh, memperketat pengawasan di wilayah-wilayah pelabuhan, dan membangun benteng di daerah-daerah strategis. Di tahun 1868,
Aceh sempat menjalin kembali hubungan dengan Turki Utsmani. Bagi Aceh, Turki Utsmani memang calon sekutu paling potensial. Turki Utsmani pernah jadi kekuatan militer paling kuat di dunia, dan mereka juga pernah beberapa kali membantu kerajaan Aceh dalam perang melawan Portugis di masa lalu. Kerajaan Aceh mengirim utusan Habib Abdurrahman Az-Zahir yang mewakili 60 bangsawan Aceh untuk meminta bantuan Turki Utsmani menghadapi agresi militer Belanda. Sayangnya, utusan ini tidak membawa hasil seperti yang diinginkan. Apa yang dikhawatirkan oleh kerajaan Aceh akhirnya benar-benar terjadi. Pada tahun 1871, Belanda membujuk Inggris untuk memperbaharui lagi isi dari Traktat Landen. Perjanjian baru ini dikenal dengan Traktat Sumatera. Dalam perjanjian baru ini, jaminan kedaulatan Aceh dihapuskan, jadi Inggris tidak akan keberatan jika Belanda menyerang kerajaan Aceh. Sebagai imbalannya, Belanda akan menyerahkan kekuasaan mereka di wilayah barat Afrika kepada Inggris. Inggris juga akan diberi hak istimewa dalam melakukan perdagangan di pantai Sumatera. Setelah menyepakati Traktat Sumatera dengan Inggris, Belanda kemudian mengirim sebuah kapal perang ke Aceh. Tujuannya adalah melakukan tekanan kepada kerajaan Aceh agar bersedia masuk dalam wilayah Hindia Belanda. Jika Aceh bersedia, mereka akan tetap diizinkan untuk mengurus urusan dalam negeri dan punya pemerintahan sendiri. Habib Abdurrahman Az-Zahir yang menjabat sebagai Perdana Menteri saat itu langsung menolak dengan tegas tawaran dari Belanda. Ia bahkan menyatakan kalau Aceh akan melakukan perlawanan jika Belanda berani melakukan invasi ke tanah Aceh. Ia juga menambahkan kalau Aceh sudah mencari sekutu dengan negara luar seperti Turki, Prancis, Amerika, dan Italia untuk melawan serangan Belanda. Sikap yang ditunjukkan oleh Aceh langsung menguatkan Belanda untuk segera mempersiapkan serangan ke Aceh. Belanda sama sekali tidak khawatir dengan kemungkinan bantuan Turki Utsmani kepada Aceh, sebab saat itu Turki Utsmani bukan lagi kekuatan militer yang kuat seperti 2 abad sebelumnya. Belanda juga ragu kalau Turki akan bersedia membantu Aceh untuk berperang, karena Turki Utsmani memiliki banyak masalah besar di dalam negeri mereka sendiri. Melihat ancaman serangan Belanda yang sudah di depan mata, Aceh mengirim beberapa utusan pada bulan Januari 1873 untuk mencari sekutu dari luar negeri. Aceh mengirim utusan ke Singapura untuk menemui konsulat jenderal Amerika dan Italia. Permintaan ini disambut dengan baik oleh Amerika dan Italia. Amerika bersedia mengirim dokumen perjanjian bilateral dengan Aceh untuk ditindaklanjuti oleh Gedung Putih. Selain itu, armada laut Amerika yang sedang berada di Laut Cina Selatan diarahkan untuk mendekati wilayah Aceh. Sedangkan Italia menjanjikan bantuan 2 kapal perang untuk dikirim ke Aceh. Tapi upaya diplomatik kerajaan Aceh ini sudah diketahui oleh Belanda, jadi sebelum bantuan dari Amerika Serikat dan Italia diwujudkan, pada bulan Maret 1873, Belanda sudah mengirim invasi militer pertama ke wilayah Aceh. Serangan pertama Belanda terjadi di bulan April 1873. Belanda hanya mengirimkan 3.000 pasukan dan bertujuan merebut istana kerajaan Aceh. Tapi Belanda rupanya terlalu meremehkan Aceh. Kerajaan Aceh yang sudah bersiap dengan serangan ini berhasil memukul mundur laju pasukan Belanda. Tidak hanya itu, Mayor Jenderal Kohler yang menjadi komandan serangan Belanda juga terbunuh. Saat serangan Belanda sudah dimulai, masih ada utusan diplomatik Aceh lain yang sedang menuju Turki. Kali ini, Aceh bersikukuh bahwa mereka bersedia menjadi vasal atau bagian protektorat Turki, asalkan Turki mau membantu mereka menghadapi Belanda. Meski banyak kalangan elit politik Turki yang setuju untuk membantu Aceh, Turki masih harus mempertimbangkan banyak hal untuk menjawab permintaan ini. Posisi Turki dalam politik dan ekonomi di Eropa sedang merosot tajam. Turki juga sedang menghadapi pergolakan di wilayah Yunani dan wilayah Balkan.
Turki juga tidak punya kepentingan langsung di wilayah Sumatera, apalagi saat utusan Aceh sampai di Turki, perang sebenarnya sudah dimulai. Turki juga akan kesulitan menghadapi tekanan dari Belanda dan Inggris jika ikut membantu kerajaan Aceh. Dengan berbagai pertimbangan ini, Turki Utsmani akhirnya memutuskan untuk menolak permintaan yang dibawa oleh utusan Aceh. Dengan kegagalan diplomatis ini, maka Aceh harus bersiap untuk melawan Belanda seorang diri. Jadi, berdasarkan penjelasan ini, serangan Belanda ke Aceh disebabkan oleh beberapa faktor. Posisi wilayah kerajaan Aceh yang semakin strategis sejak dibukanya terusan Suez, upaya Belanda untuk menyingkirkan kekuatan politik lokal yang tersisa, dan tidak ada lagi keberatan dari Inggris bagi Belanda untuk menyerang Aceh.